Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Valdo Wuruntu. Masih dalam suasana Natal, saya menyampaikan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya damai Natal masih terus menjadi bagian dalam hidup kita sampai pada hari ini, di mana kita sudah menginjakkan kaki di hari pertama di tahun 2025. Selamat tahun baru untuk kita semua. Sekiranya tapak kaki kita di sepanjang tahun berjalan ini ada dalam tuntunan penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada video saya kali ini saya ingin berbagi bagian firman Tuhan yang saya pikir penting untuk kita renungkan secara bersama-sama, karena ini akan mendasari kehidupan kita di sepanjang tahun 2025. Saya memberikan tema bagian firman Tuhan ini adalah menderita demi kemuliaan. Sebelumnya saya meminta maaf karena rata-rata para hamba-hamba Tuhan memberitakan firman di awal tahun itu tentang janji kemuliaan, janji keberuntungan, janji berkat, janji keberlimpahan, janji sukacita, dan semuanya. Yang saya tahu semuanya itu membuat kita orang-orang percaya semangat, senang, bahagia, karena hal-hal itu menjadi tujuan dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Saya tidak mengambil tema itu Bapak Ibu karena saya tidak hanya mau memberikan janji-janji surgawi kepada saudara-saudara sekalian. Saya tidak hanya memberikan mimpi di siang bolong tentang apa yang akan kita hadapi di depan kita di tahun 2025 ini, tetapi saya berkerinduan memberikan suatu pemahaman yang akan menjadi realita, kenyataan, fakta yang akan kita hadapi, akan kita lewati di tahun 2025 ini, yaitu tentang penderitaan. Dan saya dasari berita firman di saat ini, saya ambil dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bisa lewat handphone atau Alkitab cetak yang ada di rumah kita, dimanapun kita berada, dan kita buka bersama-sama, dan kita baca ini secara bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah bagian firman Tuhan yang akan mendasari berita firman di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kehidupan manusia di dalam dunia ini, semua manusia tidak lepas dari apa yang namanya penderitaan yang menjadi tema kita di saat ini. Penderitaan itu ada, hadir, melekat seperti parasit di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Sehingga setiap sendi kehidupan kita, kita akan mengerti dan merasakan apa itu penderitaan. Entah itu lewat masalah pribadi, masalah emosional kita, atau masalah keluarga, tetapi juga bisa lewat masalah kita di lewat pekerjaan kita, studi kita, pergaulan kita, organisasi kita, bisnis kita, semuanya. Pasti kita akan merasakan kesulitan, merasakan masalah, yang itu membuat kita menderita, membuat kita frustasi, Bapak Ibu. Bahkan sering membuat kita down. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memandang kesulitan itu sebagai fokus. Karena fokus kita ialah Kristus, bukan penderitaan itu. Ini yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Bahwa memang kita sama-sama merasakan penderitaan. Orang Kristen, mau dia orang apapun dia, ras dari apapun dia, dari negara manapun dia, dari agama apapun dia, dari suku apapun dia, latar belakang apapun dia mau orang kaya, orang miskin, semua merasakan penderitaan. Tapi ya ingat ya, yang menjadi pembeda ialah orang Kristen memiliki pengharapan, memiliki penolong, memiliki penghibur, dan memiliki penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah memiliki penghibur, penyelamat itu, seorang gembala yang baik, kita otomatis tidak boleh terbelenggu dengan penderitaan tersebut. Sehingga
Yang menjadi pertanyaan, walaupun kita sudah memiliki penyelamat, kenapa penderitaan itu tidak bisa kita hindari sebagai seorang insan manusia? Saya mau katakan yang pertama di sini Bapak Ibu sebagai poin pertama bahwa penderitaan itu memang benar tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Karena penderitaan itu sudah menjadi natur dari manusia itu sendiri. Nah, peristiwa ini terjadi sejak awal penciptaan. Sekalipun Allah memang tidak menciptakan penderitaan dan kekecewaan ini Bapak Ibu. Karena kita tahu narasi dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah menciptakan hari pertama, langit dan bumi, Allah melihat semuanya baik. Terus Allah menciptakan sampai hari ke-6, selalu diakhiri dengan narasi semuanya baik. Dan pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia dan Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi ketika kejatuhan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3, semua yang baik itu berubah menjadi kekacauan. Manusia yang awalnya diciptakan tidak untuk mati, tidak untuk menderita, tidak untuk sakit, akhirnya manusia harus mengalami kematian karena konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Manusia diusir di Taman Eden, sehingga manusia tidak hidup lagi dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi mengakses pohon kehidupan, sehingga manusia pada hakikatnya akan mati. Kita bersama bahwa Allah menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden agar manusia tidak bisa mengakses pohon kehidupan sehingga manusia tidak bisa hidup kekal. Dan akibat dari tidak mengakses pohon itu, manusia akan mati karena manusia telah berdosa. Dan cara manusia mati itu lewat sakit yang kita derita. Kanker, tumor, dan sebagainya yang kita rasakan yang menggerogoti diri kita sehingga kita merasakan penderitaan siksa. Lebih dari itu, kita tidak hanya tidak bisa mengakses pohon kehidupan itu Bapak Ibu, tapi kita terpisah dengan Allah. Manusia terpisah dengan Sang Pencipta. Yang kita tinggal sebenarnya dengan Allah dan kita dibuang ke bumi ini. Sehingga keterpisahan itu mengakibatkan kecenderungan hati, niat diri kita, hati kita lebih kepada dosa, pada kejahatan, pada pemberontakan, kepada perlawanan, pada penindasan. Dan itu dimulai kita bisa lihat dari peristiwa Kain dan Habel. Bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Jadi pertanyaan dalam pembunuhan itu Bapak Ibu, siapa yang mengajari Kain untuk membunuh? Jawabannya tidak ada. Karena Kain itu adalah manusia kedua setelah ayah dan ibunya, Adam dan Hawa. Tapi kok dia sudah tahu cara membunuh, tidak ada yang mengajari dia. Artinya, hati manusia sudah rusak ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan ketika rusaknya hati manusia itu, kecenderungan hati manusia lebih memilih kepada kejahatan, bukan kebaikan. Dan lewat semuanya itu, kita bisa lihat suatu narasi besar dalam kitab Perjanjian Lama, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, sampai kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Daud. Kita lihat suatu dosa yang terpampang jelas. Di mana karena kejahatan, kecenderungan hati manusia di zaman Nuh, Allah membinasakan mereka. Allah hanya menyelamatkan Nuh. Tetapi ketika hanya Nuh yang selamat, ketika Nuh turun dari mesbahnya, apa yang terjadi? Ketika Nuh turun, Nuh melakukan hal yang sama. Dia berdosa. Dengan cara apa? Dia mabuk sampai dia telanjang, Bapak Ibu. Dan tidak sampai hanya kepada Nuh, bahkan seorang bapak Abraham yang menjadi bapak semua orang beriman pun melakukan dosa. Dosa apa yang Abraham lakukan? Dia takut mengakui istrinya karena dia takut dibunuh, sehingga dia mengatakan bahwa itu bukan istrinya, itu saudaranya. Mau dikatakan di sini apa? Bahkan dia rela menyerahkan istrinya hanya untuk keselamatan dirinya sendiri. Bahkan Ishak melakukan dosa yang sama. Dia tidak mengakui istrinya karena dia takut orang membunuh dia karena mau mengambil istrinya. Dia pun sama, dia rela mengorbankan istrinya demi keselamatan dirinya.
Diturunkan sampai kepada Daud. Apa yang dosa yang Daud lakukan, Bapak Ibu? Bagaimana dosa dia berzina dengan Betseba? Dia merencanakan pembunuhan bagi suami Betseba. Ini narasi besar. Bagaimana semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab jatuh dalam dosa. Artinya apa, Bapak Ibu? Semua kejahatan, semua penderitaan, semua penyakit ini terjadi ada karena kesalahan manusia, karena dosa. Bukan karena Allah. Allah tidak menciptakannya. Tetapi dosa ini menjadi parasit yang ada dalam diri kita manusia. Halnya ketika ada virus, saya kategorikan laptop, Bapak Ibu, ini laptop. Ketika laptop ini sudah punya virus, semua data yang keluar dari laptop ini dan dibagikan ke laptop yang lain lewat flash, pasti mengandung virus. Itu yang terjadi ketika Adam dan Hawa berdosa. Semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa berbuat dosa. Karena virus itu sudah menjadi parasit di dalam hati semua manusia. Kecenderungan manusia sudah rusak. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat narasi yang mau dikatakan Kristus bahwa pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan, benarlah bahwa ketika Allah menciptakan manusia ini sempurna segambar dengan serupa dengan Allah, hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan, akhirnya manusia menikmati apa yang namanya upah dosa, ialah maut atau kematian. Iblis telah mencuri manusia di Taman Eden dan dia berhasil. Maka dari itu, manusia perlu penolong. Jadi penderitaan yang akan kita lewati di 2025 ini, Bapak Ibu, pasti kita akan merasakan banyak sekali permasalahan dalam keluarga, dalam kerja, organisasi, dan sebagainya. Pasti akan banyak hal yang kita rasakan. Kita akan disakiti, kita akan ditindas, kita akan ditipu, kita akan bangkrut, ada duka yang kita rasakan. Itu akan pasti terjadi, Bapak Ibu. Tinggal menunggu waktu saja. Tapi yang saya mau katakan di sini, bahwa ketika iblis berhasil membawa kita dalam penderitaan itu, berbarengan, Kristus datang, Yesus datang, dengan janji bahwa dia akan memberikan kepada kita hidup dan memberikan kepada kita kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oke, iblis telah berhasil merebut kehidupan kita. Karena semua manusia akan mati. Karena semua manusia telah berdosa. Ketika kita sudah melihat tadi dosa yang telah terjadi dalam narasi besar kita, Bapak Ibu, kita mengerti bagaimana perang terjadi di mana-mana. Bagaimana invasi terjadi pada negara yang besar, invasi negara yang kecil. Bagaimana genosida terjadi saat ini. Bagaimana konflik suku, konflik agama, konflik keluarga terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat ratap tangis yang terjadi, bencana alam yang terjadi, sakit-sakit yang muncul sekarang, sakit-sakit yang belum pernah kita dengar, virus-virus yang ada sekarang berkeliaran yang mengancam kita, memenuhi rumah-rumah sakit. Itulah efek dari dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dimulai dari dosa Adam tadi. Nah, ketika kita sadar bahwa semua manusia telah berdosa, semua manusia akan merasakan penderitaan, terus solusinya apa, Bapak Ibu? Harus ada penolong. Maka dari itu Kristus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kemuliaan. Artinya, oke, iblis telah berhasil membuat manusia yang sebenarnya hidup dengan alam yang kekekalan mati dalam dosa. Kristus datang untuk mengembalikan cita-cita penciptaan manusia, yaitu hidup dalam kekekalan kemuliaan dengan Bapa. Kristus datang memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita pengharapan. Ini tidak berarti saya berkata, Bapak Ibu, bahwa oke, sana percaya Kristus, terus
Semua Bapak Ibu, masalah Bapak Ibu selesai. Tidak ada lagi perkelahian dalam rumah tangga. Tidak ada perseteruan kakak beradik. Tidak ada lagi kebangkrutan. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi sakit. Bapak Ibu perfect, tidak ada masalah. No, bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayat ini, bahwa kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dan kita akan hidup kekal bersama Kristus di dalam kelimpahannya, dalam kerajaannya. Tetapi juga sebagai implikasi dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini, bahwa kita, bukan berarti kita tidak akan merasakan penderitaan. Semua hidup kita akan mudah-mudah saja, pekerjaan akan mudah-mudah saja, tidak ada air mata, tidak ada tatap tangis. No. Tetapi semuanya itu, penderitaan itu, akan kita bisa lewati jika kita bergantung dan berjalan dengan Kristus. Karena ketika kita punya masalah, Bapak Ibu, katakanlah ini masalah, dan ini Kristus. Ketika kita menempatkan masalah di atas sini, masalah kita akan menjadi sangat berat. Percayalah Bapak Ibu. Tetapi jika kita balik, kita dapatkan Kristus di atas sini, dan masalah di bawah sini, percayalah masalah kita itu akan terasa ringan. Dan kita tidak akan berlarut-larut dalam penderitaan itu. Tapi kita akan menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah itu, untuk keluar dari penderitaan itu. Itulah esensi dari penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Kita akan memenangkan penderitaan itu. Orang Kristen akan memenangkan penderitaan itu dalam perlombaan iman. Bukan orang Kristen ada masalah, ada penderitaan, kita mau menghindar. No. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar, yang gentle seperti Kristus. Menghadapi penderitaan, menghadapi permasalahan itu. Dan dia selesaikan itu di atas kayu salib. Apa yang harus kita lakukan? Ikutilah teladan Yesus. Halnya seperti kita orang sakit. Kalau kita sakit, kita cari siapa, Ibu? Tukang kayu kah? Tukang ojek kah? Atau siapa? Kita mencari dokter yang bisa menyembuhkan sakit itu. Dan karena sakit itu disebabkan oleh dosa, dan karena maut itu penderitaan disebabkan karena dosa, kita perlu orang untuk menolong kita dari dosa itu. Dan siapa yang bisa menolong kita dari dosa itu? Yesus Kristus, Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Hanya Yesus. Masalah kita tidak bisa kita selesaikan secara pribadi. Ada peribahasa, masalahmu, you yang selesaikan. Masalahku, saya yang selesaikan. No, orang Kristen bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Masalah kita tanggung bersama-sama, kita gantungkan bersama Yesus. Itulah esensi dari kehidupan Kristen. Ketika kita sudah tahu, Bapak Ibu, kita sudah sadar, ada dosa yang menyebabkan masalah. Sehingga kita butuh penolong untuk kita mampu menyelesaikan masalah itu yang mengakibatkan penderitaan. Kita harus butuh penolong, Bapak Ibu. Dan kita sudah tahu, penolong itu ialah Yesus. Sekarang kita pikir, Bapak Ibu, bagaimana caranya sang penolong ini menolong kita dari dosa? Sementara kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Orang yang melakukan dosa itu harus dihukum. Hukumnya apa? Mati. Jadi ketika Yesus datang menyelamatkan kita, konsekuensi, resiko yang harus Kristus tanggung apa, Bapak Ibu? Mati di atas kayu salib. Mungkin kita di kantor atau dimanapun kita berada, kita bisa melihat ada orang-orang yang baik yang menolong kita dari masalah kita, dia membantu kita semampunya dia. Ada bos kita, kalau ada masalah di kantor kita buat kesalahan, dimaafkan. Ada kerugian, ditalangi oleh bos kita. Tetapi ketika dieskalasi masalah itu naik, masalah itu menyebabkan konsekuensi hukum, mau harus ada yang dihukum, dan kita yang buat kesalahan, dan hukuman dari kesalahan kita itu adalah hukuman mati. Pertanyaan bagi kita semua, apakah bos kita, pimpinan kita itu mau menggantikan kita berada di pencungan itu untuk menggantikan kita karena kita yang bersalah dan kita kena hukuman mati, terus bos kita datang, oke, kau keluar sana, saya tanggung dosamu, saya tanggung kesalahanmu, biar saya yang dicambuk atau biar saya yang digantung sampai mati. Adakah yang seperti itu? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada, Bapak Ibu.
Jadi apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu? Ketika Yesus datang, dia memposisikan diri sebagai penebus, penolong kepada kita. Dia sadar ada resiko yang harus ditanggungnya. Yaitu apa? Penderitaan manusia harus ditanggung. Jadi Bapak Ibu jangan cengeng orang Kristen. Sakit sedikit, teriak-teriak mengeluh. Ada masalah sedikit, cengengnya minta ampun. Saya mau katakan Bapak Ibu, penderitaan yang kita rasakan sekarang ini, sakit yang kita rasakan sekarang ini, penindasan yang kita rasakan sekarang ini, kesusahan yang kita rasakan sekarang ini, tidak lebih susah, tidak lebih berat dari penderitaan yang Kristus alami demi kita. Kita tidak dicambuk Bapak Ibu dengan cambuk yang berduri. Kita tidak diludahi di muka kita Bapak Ibu, di depan orang tua kita. Kita tidak disalib Bapak Ibu. Kita hanya merasakan penderitaan-penderitaan batin mungkin. Atau ada mungkin yang fisik, tapi tidak sesakit yang Kristus rasakan ketika dia disalibkan. Artinya apa saya mau katakan? Bapak Ibu, semua penderitaan yang kita alami sekarang ini sudah lunas, sudah tuntas, dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada alasan lagi kita mengeluh. Tidak ada alasan lagi kita menyerah. Karena kemenangan sudah diberikan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Di tahun 2025 ini, saya mengajak kita, kalau di tahun 2024 kita hidup mengenalkan diri sendiri, biarkan itu menjadi memori sejarah. Tetapi mari kita menatap ke depan, masa depan. Kita mau di tahun 2025 ini kita hidup bersama Kristus, kita berjalan bersama Kristus, dan kita gantungkan semua masalah kita di bawah salib Kristus itu. Karena semua permasalahan dunia ini telah lunas, selesai, dibayar di atas kayu salib. Saya percaya ada masalah yang akan kita lewati di 2025 ini. Tetapi saya yakin kita bisa melewati semuanya itu. Karena Kristus telah hadir dan Kristus telah memampukan kita lewat Roh Kudus untuk memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita jatuh, Kristus akan mengangkat kita. Ketika kita tersandung, Dia juga ada di sana untuk menolong kita. Ketika beban kita amat berat, Kristus juga akan menguatkan pundak kita. Ketika kita tidak bisa berdiri lagi, Kristus sendiri yang akan mengangkat lutut kita untuk kita berdiri lagi. Ketika kepala kita terus tertunduk atas segala masalah yang kita rasakan, Kristus juga yang akan mengangkat kepala kita untuk menatap ke depan bahwa salib telah membayar semua penderitaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Jika berita firman ini memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara sekalian, jangan lupa bagikan berita kebenaran ini kepada teman-teman, keluarga Bapak Ibu. Bagikan video ini, like, subscribe, tinggalkan juga komentar Bapak Ibu di kolom komentar jika ada yang tidak sependapat atau ada masalah yang amat berat. Boleh kita sharing, atau ada masalah-masalah yang mau ditanyakan, meminta penjelasan, tinggalkanlah komentar Anda. Dan saya akan sempatkan membuatkan video menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai penderitaan dan kemuliaan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tahun 2025 ini kita optimis, kita akan melewatinya bersama Yesus. Amin.